Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal. Ulun adalah hadim daripada Rumah Al-Quran As-Salam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengetahuan dengan kawan-kawan ulun, sahabat-sahabat ulun, dan juga kepada seluruh pengunjung channel YouTube kami dan subscriber kami dimanapun berada. Masih dalam pembahasan ilmu tasawuf, kita ingin membicarakan tentang masalah ar-raza'u. Raja ialah barang yang disertai amal. Kalau tiada disertai amal, maka dia adalah angan-angan. Nah, jadi raja itu adalah sebuah pengharapan. Nah, jadi jika kita berharap sesuatu, harapan itu hendaklah diikuti dengan amal perbuatan agar harapan itu bisa tercapai. Arti raja ialah mengharapkan sesuatu yang diinginkan. Seperti kita menginginkan harta yang banyak, maka hendaklah kita berusaha dengan bersungguh-sungguh dan mempelajari segala yang bersangkutan dengan usaha itu tadi. Nah, ini kisah orang berharap duniawi, berharap masalah keduniaan, mengharapkan hendak bisa rezeki yang banyak, harta yang banyak. Cuma harapan tuh kada kawa sekadar harapan aja, mesti diiringi dengan usaha. Diiringi dengan usaha yang bersungguh-sungguh dan menguasai keilmuan di bidang usaha itu. Itu contoh orang berharap tentang harapan masalah duniawi. Yang kita bicarakan di sini bukan masalah harapan mencari harapan duniawi, tapi harapan seorang yang menginginkan martabat arif billah. Orang ini berharap ingin mencapai martabat arif billah, berkeinginan untuk mencapai kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadakawa harapan itu sebatas harapan. Pengharapan kepada Tuhan ingin diberi Allah Subhanahu wa taala makrifat itu kadakawa tanpa adanya kita mengiringi dengan amal perbuatan. Jelas kadakawa. Lalu apa perbuatan yang mengiringi kita untuk mendapatkan kemakrifatan di sisi Allah Subhanahu wa taala tadi agar kita diberi makrifat? Tentu perbuatan yang pertama ialah mengerjakan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu yang pertama. Dan mengerjakannya itu tentu sudah dengan ilmu pengetahuan. Sebelum mengerjakan tadi sudah disiapkan ilmu pengetahuannya selengkap mungkin agar bisa melaksanakan semaksimal mungkin melaksanakannya. Nah, setelah itu barulah menyiapkan seperti kemantapan akidah. Mantapkan akidah supaya ada lagi akidahnya guang gail, mantapkan, kuatakan akidahnya. Kemudian barulah mengambil tarekatnya para aulia Allah Ta'ala. Itulah barang-barang yang menyertai harapan kita tadi agar harapan kita tadi bisa terkabul. Nah, itu harapan. Harapan kita kepada Allah tuh, kita berharap kepada Allah tuh mendapatkan makrifat, itulah yang menyertainya. Seandainya kita berharap ingin menjadi seorang arif billah,
tapi kita kadang mengerjakan syariat, kita kadang bertarekat, kita kadang menuntut ilmu, maka semua itu hanyalah sebuah angan-angan yang sulit menjadi sebuah kenyataan. Agar harapan kita berharap kepada Allah bahwasanya kita dijadikan Allah sebagai seorang arif billah, tentu saja ada yang menyertainya, yaitu tadi kita menyiapkan ilmu syariat, kemudian mengajarkan syariat, kita menyiapkan akidah, kemudian memantapkan akidah, kemudian kita mengambil ilmu tarekat dan mengamalkannya dengan bersungguh-sungguh dan mempelajari seluk-beluk tentang kemakrifatan. Akhirnya itulah nangkawa menyertai daripada raja tadi. Kalau tidak, pengharapan tadi hanya tetap pengharapan tanpa bisa menjadi sebuah kenyataan. Ketika kita berharap untuk ma'rifat kepada Allah, kita pun beramal saleh menuruti garis-garis ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beramal saleh garis ketentuan Allah Subhanahu wa taala tadi yaitu syariat. Kemudian kita pun menjalani salik di dalam tarikatnya aulia Allah Subhanahu wa taala agar pengharapan kita untuk mendapatkan makrifat itu bisa terwujud menjadi sebuah kenyataan. Seandai kata orang berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, tentu pun harus disertai amal saleh, disertai ketaatan dan lain-lain sebagainya agar harapan itu bisa menjadi kenyataan. Karena apa? Harapan tadi didukung oleh amal perbuatan yang nyata. Raja itu adalah salah satu taat batin dan ia termasuk ibadah hati. Dan raja adalah satu makam yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala, melebihi daripada makam yakin. Para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala dan arif billah yang sudah mendapatkan kedudukan arif billah setelah mereka menuntut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap agar mendapatkan kedudukan sebagai arif billah dan akhirnya mendapatkan kedudukan arif billah, mereka pun tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka tetap dalam sifat kehambaan dan tetap memiliki sifat ketuhanan. Artinya memiliki sifat kehambaan dan dapat menepati hak-hak ketuhanan dan istiqamah dengan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sekiranya yang dimaksud dengan istilah raja, yaitu pengharapan atau berharap atau mengharap untuk mendapatkan sesuatu. Sekiranya ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.